Jadi yang pertama di sini ada import library. Jadi kita menggunakan library NumPy yang dimana library NumPy ini digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi data. Jadi khususnya ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linearnya nanti. Lalu di bawahnya ini ada data mentah yang dimana data mentah ini terdiri nomor X1, X2 dan juga Y. Jadi nomor ini hanyalah nomor urut, jadi hanya identifikasi saja. Lalu X1 dan X2 nya ini adalah variabel bebas dan Y nya ini merupakan variabel yang terikat. Di bawahnya kita mulai dengan hitungan jumlah dan kuadrat. Yang pertama ini ada N adalah jumlah total dari data, yang dalam hal ini adalah 7, jadi kita menggunakan fungsi len untuk menghitung total data yang ada. Lalu di bawahnya ini adalah menjumlahkan seluruh elemennya, jadi ada sum X1, sum X2 dengan sum Y. Ini adalah jumlah untuk seluruh nilai ya, jadi untuk sum X1 ini jumlah seluruh nilai dari X1, lalu sum X2 adalah jumlah seluruh nilai dari X2, dan sum Y adalah jumlah seluruh nilai dari Y. Kita menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan. Jika dalam matematika kita menuliskan ini sebagai sigma. Lalu di bawahnya adalah menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing variabel. Jadi sini ada sum X1 square. Jadi kita menuliskannya sebagai sigma X1 kuadrat sama menggunakan fungsi sum. Lalu di bawahnya juga sama, sum X2 square, yaitu dimana kita menggunakan fungsi sum juga. Ini artinya adalah sigma X2 kuadrat. Lalu yang di bawahnya di sini kita akan menghitung jumlah perkalian antar variabel. Jadi ada sum X1 dikalikan dengan X2. Kita dapat melihat ini. Lalu ada sum X1 dikalikan dengan Y dan sum X2 dikalikan dengan Y. Ini artinya paling atas ini adalah sigma X1 dikalikan dengan X2, lalu sigma X1 dikalikan dengan Y, lalu di sini ada sigma X2 dikalikan dengan Y. Jadi di sini teman-teman dapat melihat ini juga ada fungsi zip yang digunakan untuk menggabungkan dua list menjadi pasangan elemen atau tuple. Perkenalkan, nama saya Sofi Tulango dengan NIM 240211060009. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pembuatan matriks A dan B, di mana matriks A adalah matriks koefisien dari sistem persamaan linear. Matriks A berisi N jumlah data, sum X1 jumlah seluruh nilai variabel X1, sum X2 itu jumlah seluruh nilai variabel X2, sum X1 SQ adalah jumlah X1 kuadrat, sum X1 X2 yaitu jumlah hasil perkalian X1 dan X2, sum X2 SQ yaitu jumlah X2 kuadrat. Lalu ada matriks P, di mana matriks P adalah vektor sisi kanan atau konstanta dari sistem persamaan yang berisi sum Y jumlah seluruh nilai Y, sum X1Y adalah jumlah hasil perkalian X1 dan Y, sum X2Y yaitu jumlah hasil perkalian X2 dan Y. Pada bagian penyelesaian sistem linear terdapat fungsi untuk menyelesaikan persamaan linear A dikali X sama dengan B dan menghasilkan vektor solusi yaitu A, B1, dan B2. Selanjutnya ada bagian dimana untuk menampilkan persamaan regresi. Yang pertama ada untuk menampilkan kalimat atau kata persamaan regresi. Selanjutnya itu adalah sintaks untuk membulatkan nilai A, B1, dan B2 ke dua angka di belakang koma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristalia Ambarita dengan NIM 240211060029.
Pada saat ini, saya akan menjelaskan bagian ketiga dan juga bagian terakhir dalam penjelasan coding Python untuk regresi linear. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana program kita bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai input dari pengguna. Setelah kita mendapatkan persamaan regresi dari perhitungan sebelumnya, langkah berikutnya adalah menerima input dari pengguna untuk melakukan prediksi. Nah, seperti yang di sini, baris ini meminta pengguna memasukkan berapa banyak data baru yang ingin mereka prediksi. Seperti mungkin mereka ingin memprediksi 5 data baru, atau 10, atau hanya 1. Nilainya harus berupa angka bulat, karena kita akan mengulang proses prediksi sebanyak jumlah tersebut, sehingga digunakan tipe data ini. Nah, di sini program akan meminta pengguna memasukkan nilai X1 dan X2 untuk setiap data baru. Setelah itu, program menghitung nilai Y prediksi menggunakan persamaan regresi yang sudah kita buat, yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 ditambah dengan B2 dikali dengan X2. Dan hasilnya langsung ditampilkan ke layar, lengkap dengan 2 angka di belakang koma agar lebih rapi. Misalnya, kalau kita memasukkan X1 sama dengan 4 dan X5 sama dengan 5, maka program akan langsung memberikan hasil yang diprediksi seperti hasil ini. Ini sangat berguna ketika kita ingin memberikan sesuatu seperti prediksi nilai, hasil atau rank berdasarkan 2 variabel input. Dan itu dia bagian ketiga dalam penjelasan kode Python ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.